Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurlaili, kelas Ekonomi Syariah C dengan NIM 4011881. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait magang saya selama 1 bulan yang tepatnya pada tanggal 1 September sampai 30 September 2021 kemarin. Nah, magang saya sendiri itu tepatnya di MU Printing Ponorogo. Lokasinya itu berada di Jalan Cindewilis nomor 36, Kertosari, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Nah, untuk usaha percetakan ini didirikan oleh Bapak Sultoni Ridwan. Nah, sebelumnya juga Bapak Sultoni Ridwan ini orang tuanya juga memiliki usaha percetakan dan sablon. Nah, di sisi lain Bapak Sultoni Ridwan ini juga bekerja di orang sebelum mendirikan usahanya sendiri. Nah, kan selama beberapa tahun Pak Tony itu bekerja. Setelah ilmunya itu dirasa cukup, maka Pak Tony bertekad untuk membuat persablonan sendiri dengan modal sendiri, yaitu modalnya cukup besar, yaitu 150 juta rupiah. Nah, jadi usaha percetakan ini sudah berdiri sejak tahun 2004 hingga sekarang. Artinya sudah lama sekali usaha percetakan ini berdiri. Jadi jatuh bangunnya perusahaan ini sudah dirasakan oleh Pak Tony. Nah, selanjutnya untuk portofolio usaha dari CVMU Printing ini yaitu merupakan usaha yang bergerak dalam bidang jasa, yaitu percetakan, persablonan, souvenir, dan lain-lain. Nah, MU Printing ini produk yang ditawarkan diantaranya paper bag, majalah bag, terus nota, belangko, sampul, modul, notebook, kalender, terus juga buku tulis, sablon plastik, terus undangan, stop map, dan lain-lain sebagainya. Nah, selain itu, harga yang dipatok dari usaha ini itu tidak tinggi, artinya bisa dijangkau oleh kalangan atas maupun kalangan bawah bisa menjangkaunya. Dan di sini di MU Printing ini sangat menjunjung tinggi kualitasnya, karena jika kualitasnya bagus maka pelanggan itu akan kembali mengorder lagi. Terus untuk mekanisme produksinya saya akan menyebutkan beberapa contohnya saja. Misalnya yang pertama yaitu paper bag. Cara pembuatan paper bag ini bahan yang digunakan yaitu kertas Samson, tali, lem kayu, karton, kertas sisa, dan yang terakhir yaitu cat sablon. Nah, langkah awal dari pembuatan paper bag ini yaitu kertas Samson dengan ukuran 90 x 120 cm dan dipotong dengan ukuran 30 x 50 cm. Setelah itu dilem dengan ukuran lem dan disablon. Setelah disablon, langkah terakhirnya yaitu pembuatan paper bag ini dengan cara melipat kertas tersebut dengan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pada bagian samping dilipatan dengan ukuran 10 cm, kemudian bagian bawah dilipat dengan ukuran 11 cm dan 5 cm. Setelah itu, setelah bagian bawah itu dilipat, terus dibentuk agar terbentuk datar gitu, dan dilem dengan kertas yang sudah dipotong agar alasnya itu lebih kuat. Nah, kemudian pada bagian atas itu dikasih lubang untuk dikasih tali buat ditenteng kayak gitu ya. Terus yang kedua, cara pembuatan buku tulis dan nota. Bahan yang digunakan itu berupa kertas HVS, art paper, ketebalan sampul, lem, dan lem. Nah, cara pembuatannya itu yang pertama yaitu dengan cara kertas itu dicetak. Kemudian setelah itu disusun dengan rapi dan teliti. Nah, kita kalau misal kita membuat nota, kita sesuaikan dengan permintaan konsumen. Mau ditulis apa itu terserah atas permintaan konsumen. Kemudian di staples dan dikasih sampul. Terus setelah itu kan dijahit. Nanti biar tidak disobek itu mudah. Terus di staples dan dikasih sampul. Terus yang ketiga itu cara menyablon
Cara-caranya yang pertama yaitu siapkan alat sablon. Yang kedua, siapkan kertas kalkir untuk media cetak tulisan yang diinginkan. Terus, agar tulisan di kertas kalkir itu bisa muncul, di kertas dijemur bawah sinar matahari sekitar 5-10 menit. Sebenarnya bisa menggunakan alat, tetapi di MU Printing ini belum punya alat sehingga masih menggunakan alat manual untuk menyablonnya. Nah, jadi proses penyablonan ini membutuhkan ketelatenan ya, agar hasilnya itu bisa bagus ya. Terus selanjutnya yaitu analisis. Analisis yang pertama, analisis tadi kelayakan bisnis. Berdasarkan aspek hukumnya, MU Printing ini sudah memenuhi syarat hukum. Yang diantaranya MU Printing ini sudah memiliki SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan dengan nomor 503-390-405.27-PDK-2014. Selain itu, terdapat tanda daftar perorangan dengan nomor TDP 13.15.58.81.381 dan nomor pajak wajib pajak atau NPWP dengan nomor 36.176.587.9 terus 647.4000.000. Dan dalam memenuhi perizinan ada beberapa prosedur yang dilakukan untuk membuka usaha percetakan dan sablon ini, yaitu dengan menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, antara lain formulir permohonan, terus identitas pemilik, sertifikat tempat usaha, NPWP, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan pengajuan perizinan. Untuk tanah tempat MU Printing ini dijalankan itu merupakan tanah milik pribadi ya, sehingga tidak menyewa. Dan untuk prosedur proses permohonan izin seperti biasa, yaitu dengan datang langsung ke instansi pemerintah yang bersangkutan, setelah itu menyerahkan berkas-berkas yang sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ketika semua sudah sesuai dan sudah berhasil disetujui oleh petugas, maka prosedur selanjutnya yaitu membayar retribusi ke Pemda. Setelah proses administrasi dan pembayaran selesai, kurang lebih 14 hari, maka hari itu surat izin sudah dapat keluar. Selanjutnya berdasarkan analisis berdasarkan aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis pesaing. Dalam usaha, tentunya pesaing itu merupakan hal yang wajar dan hal yang umum juga ditemui di dunia ini. Pada usaha percetakan ini tentunya juga memiliki pesaing dalam bidangnya. Usaha ini memiliki pesaing yang lumayan banyak, dan di sekitarnya itu kan juga ada percetakan. Namun usaha ini MU Printing itu juga bekerja sama dengan percetakan lainnya. Itu karena saling menguntungkan. Misal di MU Printing alat ini tidak punya, maka MU Printing menyerahkan pesanan konsumen itu ke percetakan tempat kerjasamanya. Terus selanjutnya itu berdasarkan analisis segmentasi pasar, target, dan posisi pasar. MU Printing ini dalam hal segmentasi pasar tidak membeda-bedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen atau membaginya dalam beberapa macam, tetapi dibuat sesuai dengan pesanan konsumen itu sendiri dan tidak membaginya secara khusus. Dan target dari usaha ini merupakan para pengusaha pemilik lembaga pemerintah seperti Rumah Sakit Muslimat, Bank Jatim, IAIN Ponorogo, dan lain-lain sebagainya. Terus analisis aspek keuangan. Jadi aspek keuangan itu merupakan aspek yang penting bagi suatu usaha agar tetap berdiri. Nah, dengan adanya aspek ini, maka dengan mudah kita mengetahui alur laba atau rugi dari usaha yang dimiliki
dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan usaha. Tapi di MU Printing ini pencatatan keuangannya itu kurang terperinci atau mungkin disembunyikan, maksudnya tidak diberitahukan ke kita karena bersifat rahasia seperti itu. Terus analisis produk plus price promotion. Untuk produk usaha ini membuat produknya sesuai dengan permintaan para konsumen, yakni dengan didesain sesuai dengan keinginan para konsumen. Untuk tempatnya, usaha ini tempatnya sangat strategis, yaitu di dekat jalan raya dan di kota. Lokasi ini juga sangat mudah untuk ditemukan di Maps seperti itu. Dan harga yang dipatok itu juga relatif murah dan juga tergantung dari banyak sedikitnya produk yang dipesan oleh konsumen. Usaha ini mempromosikan usahanya melalui berbagai media, yakni brosur, terus juga platform media sosial seperti di Instagram, Facebook, terus juga marketplace dan lain-lain sebagainya. Terus untuk analisis teknis atau operasi, yang pertama, berdasarkan analisis lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan hal yang sangat penting sebab hal ini dapat menentukan jalannya suatu bisnis. Yang kedua, yaitu analisis layout atau tata letak usaha. Tata letak usaha ini belum tertata atau didesain secara rapi dan masih banyak yang barang-barang itu yang berserakan. Dan setelah itu tempat usaha ini juga kurang luas, sehingga tempat bekerja karyawan itu sangat sempit dan untuk finishing itu masih kurang dan alat-alat itu masih jadi satu tempat. Untuk analisis kesiapan teknologi, kecanggihan teknologi sangat berpengaruh dalam jalannya usaha. Jika pelaku usaha tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada, maka usaha ini akan tertinggal. Namun dalam bisnis ini, teknologi yang digunakan itu sudah cukup memenuhi jalannya usaha tersebut. Tapi kebanyakan masih menggunakan cara manual untuk seperti menyablon, terus juga seperti menyablon dan lain sebagainya, itu kebanyakan masih manual. Terus selanjutnya yaitu analisis manajemen dan personalia. Analisis kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan hal yang diperlukan dalam suatu usaha, karena tenaga kerja itu diperlukan untuk menjalankan usaha. Untuk tenaga kerja percetakan MU Printing ini memperkerjakan 5 orang karyawan. Selanjutnya, berdasarkan analisis sumber tenaga kerja diambil dari warga sekitar Ponorogo yang memiliki keterampilan dan desain serta memiliki keuletan serta ketelatenan dalam mengerjakan produk pesanan tersebut. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Berdasarkan aspek pemasaran, kekuatan dari usaha ini menggunakan teknologi yang modern dalam memasarkan produknya. Jadi dalam pemasaran produk itu secara online, sehingga akan memudahkan dalam perjalanan penjualan produk, misalnya saja menggunakan Facebook, marketplace, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Terus lokasi usaha ini juga sangat strategis karena dekat dengan jalan raya. Terus yang ketiga yaitu banyaknya pelanggan melalui membuat informasi tentang semakin dikenalnya banyak masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan aspek SDM, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, terutama tetangga, sekitar, dan masyarakat yang berpendidikan rendah. Karena di sini tidak memperhatikan pendidikannya apa, tetapi keuletan dan rajinnya karyawan. Terus selanjutnya yaitu aspek keuangan. Penghasilan yang menjanjikan setiap bulan dan keuntungan yang lumayan besar pada setiap bulannya. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Dalam pengelolaan percetakan dan sablon CVMU Printing ini memiliki mesin sendiri, walaupun mesinnya masih manual. Yang kedua, kelemahan.
Weakness. Usaha percetakan dan sablon CVMU printing ini belum ada pembukuan keuangan yang detail. Hal ini karena belum ada tenaga yang khusus mencatat keuangan yang secara mendetail. Terus, opportunity atau peluang. Usaha percetakan ini mempunyai alat yang belum dimiliki oleh percetakan lain. Jadi, percetakan lain dapat bekerja sama dengan CVMU printing ini. Terus yang selanjutnya yaitu threat atau hambatan. Banyaknya pesaing yang muncul dan memiliki peralatan yang lebih modern membutuhkan tenaga ahli khusus untuk memperbaiki alat produksi jika terjadi kerusakan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait magang ekonomi saya selama 1 bulan di MU Printing Ponorogo. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.